Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim. Hadratu mukarramin wa muhtaramin yang sama kita hormati, kita muliakan para alimil ulama, para hujjah, para habaib, para kiai, para asatid. Di khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habibuna Mahbub Al-Habib Fuad bin Husain Idrus. Tak lupa yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Taufik Hidayat yang tadi main setengah babak lagi ada di kampung sebelah. Alhamdulillah. Tak lupa MC kita yang dari jauh ujung sebelum Pemda, yang dari Thailand, yang namanya mirip lagi sama saya, ya, Ustaz Usman Mukayyar. Tak lupa guru kita yang paling jauh nih dari Kota Depok, Ustaz Kiki Misbah, Pak Amil, dan seluruh para pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas, juga para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ada dua kubu ini ya, kubu luar, kubu dalam ini. Ya, yang di luar kayak arisan pisan itu. Kayak beda akil saya di sini. Puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam penuh berkah. Kita semua dihadirkan oleh Allah atas izin dan takdirnya, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, membawa jasad dan ruh kita ke mushola yang mulia ini dalam rangka yang pertama adalah rutinitas kita, yaitu taklim setiap malam Jumat, majelis silaturahmi. Dan yang kedua dalam rangka peringatan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirin kita senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan serta ridha Allah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil kiamah dengan terus kita belajar istiqomah dalam melaksanakan segala perintah-perintah dan sunnahnya. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini itu ada temanya sholat sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Kamis 15 Januari 2026,
Musola Al-Ikhlas, Kampung Gedong, RT 3 RW 24 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Adanya di dunia, tengah-tengah lagi. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau nanya ini Isra Mi'raj Nabi berapa kira-kira udah ya? Ya, Bang Indra ini jam berapa? Bang Indra ini udah setengah 11, kurang 7 menit. Hah? Kata Pak Haji malam Jumat ini begitu. Oke ya, kita sampai jam 1, siap jam 1. Jam 1 saya pulang duluan jamaah belakangan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama adalah yang harus kita ketahui apa sih Isra dan apa itu Mi'raj. Apa Isra secara bahasa, apa Mi'raj secara bahasa, dan apa Isra wal Mi'raj menurut yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bani Israil ayat pertama. Isra itu artinya apa? Berjalan di malam hari. Bapak tadi dari rumah sampai ke musola itu namanya Isra tuh secara bahasa. Terus kemudian anak kadro dari majelis 165 yang ada di sebelah Malaysia sedikit datang ke sini bawa-bawa hadroh berat-berat itu namanya Isra, perjalanan di malam hari. Ntar kita pulang dari musola ke rumah itu namanya Isra. Isra secara bahasa. Ada lagi Mi'raj secara bahasa, itu artinya naik Pak. Naiknya malam hari, Bapak pulang dari sini entar naik ke tempat tidur, itu namanya Mi'raj Bang Budi secara bahasa. Ya, Pak Amir juga naik sama ke tempat tidur. Itu panggil ya. Itu secara bahasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah, ingat, bahasanya adalah bukannya sara, tapi adalah apa tuh? Subhanalladzi asra. Peristiwa di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai dengan ke Sidratul Muntaha, sampai dengan bertemu dengan Allah. Itu namanya Isra wal Mi'raj menurut istilah di dalam Al-Qur'an. Dan di sana Rasulullah secara ruh dan jasad bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Isra Mi'raj. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu Pak nggak bisa dicerna dengan akal, nggak bisa pakai akal kita terimanya, nggak bisa pakai logika. Sebab kenapa? Kalau yang namanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik onta, dulu belum ada mobil kayak sekarang, belum ada kereta cepat dulu mah. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 3 bulan. 3 bulan transitnya nggak lama-lama tuh. 3 bulan terus jalan lagi terus. Itu ontanya juga onta yang spesial, ontanya VVIP. Onta VVIP ya. Kalau kata mobil mungkin Alphard kali ya. Spesial ontanya. Lah kalau ontanya yang bengek, sakit-sakitan, lah kagak sampai 3 bulan. Bisa 6 bulan tuh baru sampai Masjidil Aqsa. Tapi ternyata luar biasa, nggak sampai Masjidil Aqsa, Nabi diangkat oleh Allah sampai bertemu dengan Allah dalam waktu yang singkat, hanya sepertiga malam saja tuh. Coba Pak, kira-kira keakalan nggak gitu? Masuk ke akalan nggak? Nggak masuk logika, betul. Kenapa ya nggak mungkin? Kalau kita jalan aja tadi 3 bulan naik onta, gimana kalau jalan kaki? Apalagi sampai terus lagi ke 1, 2 sampai ke 7 sampai terus sampai dengan Sidratul Muntaha, nggak bisa dengan akal. Maka yang kita harus pakai adalah bukan logika, tapi adalah pakai iman. Kalau pakai iman nggak masuk akal diterima. Satu contoh, kalau kita pakai akal, adanya kita kesini sebab ada orang tua kita, akal tuh, ya. Kalau nggak ada orang tua kita, maka kita tidak ada. Itu kata akal. Tapi disadar sama Allah, mana buktinya logika tidak masuk, logika harus pakai iman. Buktinya Nabi Adam, betul. Nabi Adam siapa yang lahirin? Kagak ada. Punya bapak kagak. Punya emak juga kagak dia mah.
Tuh, pakai iman. Nabi Isa lahir ke dunia nggak ada bapaknya. Pakai akal, nggak bisa. Pakai iman, bisa. Zaman sekarang banyak niru-niru perempuan belah sono, Thailand, kalori dikit. Ya pengen mirip-mirip Siti Maria, maklum anaknya. Ya kan banyak perempuan yang begitu tuh. Emang sono sini hayu jadi baik, dia masih siapa dia dicelupin, dia begitu jadinya. Akhirnya nggak tahu bapaknya siapa tuh bocah. Nah itu bilang bin, insya Allah di sini mah aman ya, kampung udah mah aman, insya Allah amin ya rabbal. Kalau pakai akal tuh, kalau pakai akal nggak bisa diterima karena pakainya iman, maka Nabi Isa tidak ada bapaknya, pakai iman kita bisa terima. Begitu pun dengan peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik langit pertama 2 sampai 7 sampai bertemu dengan Allah. Maka yang harus kita terima adalah bukan pakai akal, tapi pakai iman. Amin ya rabbal. Jadi percaya apa sama Isra Mi'raj? Percaya sama Isra Mi'raj? Harus percaya kita dengan Isra Mi'raj. Dan ayatnya pun yang Allah gunakan adalah bukan sarok. Sarok itu fi'il madi ma'lum kalau kata Ustaz Kiki. Makanya asra fi'il madi majhul, diberjalankan bukan berjalan. Itu Ustaz Kiki kira-kira ya. Subhanalladzi asra, makanya asra, Maha suci Allah asra yang memperjalankan bi'abdihi lailan, dengan hambanya lailan pada malam hari. Tuh, jalannya malam hari. Dan pakai kata abdun. Di situ tidak disebutkan pakai namanya, tidak disebutkan bi Muhammadin, tapi disebutkan adalah bi abdihi. Ternyata Pak, kalau kita kaji lafaz abdun ini lafaz yang sungguh luar biasa. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa ujiannya, betul Pak ya. Dari sebelum lahir Nabi Muhammad udah ditinggalin sama siapa? Sama emaknya. Ketika usia 6 bulan emaknya, sama bapaknya ketika usia 6 bulan dalam kandungan. Tuh, bapaknya meninggal, Sayyid Abdullah meninggalkan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim 6 bulan. Kemudian ketika lahir 6 tahun ditinggal sama ibunda tercinta Siti Aminah. Ketika 8 tahun Nabi Muhammad ditinggal lagi sama kakeknya tercinta. Maka sudah jadi yatim piatu, ditinggal sama kakeknya tercinta yang begitu sayang dengan beliau. Akhirnya beliau dirawat sama paman yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah habis ujiannya? Oh belum. Rasul ujiannya makin banyak. Setelah dari situ kemudian yang dikatakan Siti Khadijah. Ketika usia 40 tahun diangkat Rasul, diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maka di situ sudah diwajibkan sama Allah Ta'ala Rasul untuk nyebarin agama Islam. Makin banyak bukan makin dikit ujian dan cobaannya. Bahkan sebelum terjadi Isra wal Mi'raj, ternyata baginda Nabi Muhammad ketika di tahun itu ditinggalkan sama istri yang paling disayangi itu Siti Khadijah. Bang Budi kalau kita tinggal istri tercinta bukan main, hanya Masya Allah sedih banget rasanya. Ya kan, bisa kagak pengen makan, kita pengen kagak pengen tidur, rasanya sepi, tiada dirimu. Ya kan, makan aku tak mampu, tidur pun aku tak bisa. Tuh, di saat itu tahun itu ditinggal sama istrinya. Gak lama kemudian pamannya juga meninggal. Paman yang paling disayangi, paling membela Rasul, ternyata meninggal Pak di tahun tersebut. Coba bayangin Pak, yang sayang kita tinggal 2, istri sama paman kita. Yang paling membela, ini orang yang paling membela, dakwahnya segala macam, tinggal paman yang pamannya meninggal. Maka wajar ketika itu Rasulullah menangis hal manusiawi. Maka di tahun itu disebut dengan yaitu adalah Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Di tahun itu Nabi Muhammad begitu sedih. Dan ternyata Pak yang sungguh sangat memilukan, ketika dia sudah sedih, ditinggal istrinya,
ditinggal mana panitia mencari, kalau bahasa kita cari dekengan, cari dukungan, dia nyebrang hijrah atau main ke negeri Tauhid. Ternyata di Tauhid bukan malah dapat sambutan, tapi dapat apa? Sambitan. Bisa kebayang Pak? Rasulullah lagi sedih. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad ingin mencari dekengan kembali, ingin mencari kawan, ingin mencari orang yang mendukungnya ke dalam dakwah. Mungkin di Mekah sudah tidak ada, maka beliau sementara pergi ke negeri Thaif, pergi ke Thaif. Ternyata sampai Thaif beliau bukan disambut, tapi malah disambit. Alhamdulillah, kesian. Ya bahkan di Thaif ada yang mengatakan Rasul ini diarak seperti orang gila. Dikatain gila Rasul. Coba Pak, gimana sedih? Rasul datang cari dukungan, justru disambitin, dikatain gila, diserang. Dan ini gak cuma orang dewasa, gak cuma laki-laki, gak cuma orang dewasa, tapi anak kecil ikut katain Rasul, ikut jalan Rasul, ikut nyambitin Rasul. Mungkin kalau di film Rasul diceritain lebih detail, kita nangis bareng-bareng nih. Gimana sedihnya Rasulullah. Bahkan di saat itu Jibril berbicara kepada Rasulullah, "Hai sahabat Rasulullah, penduduk Taif ini sudah kurang ajar kepadamu. Apakah aku ingin memberikan bantuan kepadamu, ingin melemparkan gunung ini kepada penduduk Taif?" Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku, tidak usah, karena dia tidak tahu siapa aku." Kira-kira Bang Pak, kalau kita main nih cari dekengan ke tempat orang nih, teman kita bukan disambut, disambit. Kira-kira gimana Bang Pak? Ajar, gitu kita mah. Lu jual, lu beli, gitu kita mah. Tapi Rasul ngadu. Rasul mau ditolongi sama sahabat yang mereka Jibril, dia nggak mau. Nah karena tahun itu penuh kesedihan, akhirnya adalah Allah hibur Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan Rasul di situ tidak disebutkan namanya, tapi Rasul disebut dengan Abdul atau Abdihi, yaitu adalah hambanya. Karena kata hamba Allah, hamba itu adalah kalimat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita Pak, saya hamba Allah. Sebetulnya hamba Allah itu paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kita sering ngaku Pak, saya hamba Allah. Hamba Allah sejak sholat. Yang gitu. Aku hamba Allah tuh. Ya Allah, hambamu ini ya Allah lagi diuji. Dia mau jalan ngaji, itu aja diuji kok. Pengen hidupnya benar, sama ngaji susah. Pengen hidupnya lurus, sama sholat males. Adanya giwinan dulu. Kalau begini yang masih ngajinya rajin, masih sholatnya rajin, masih bagus, itu hiburan. Lah ini ngaji kagak, sholat kagak, bisa membayar gimana urusannya? Gitu. Ya, kembali lagi. Jadi Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi hiburan buat Nabi. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah, tidak ada Nabi yang sebelumnya. Ternyata yang dihibur oleh Allah dan bertemu dengan Allah secara langsung, mendapatkan perintah langsung, wahyu langsung, kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebelum berangkat peristiwa Mi'raj, dada Nabi dibelah. Apa kaitannya dengan kita? Nanti saya jelasin pula. Dada Nabi dibelah, dikeluarin hatinya. Bahkan ketika sebelum Mi'raj, dulu ketika masih kecil pun juga sama, dada Nabi dibelah juga. Ketika usia 4 sampai 5 tahun kira-kira, dada Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Ditaruh di hujan emas dengan air Zam-Zam dicuci. Buat apa dicuci hati Nabi ketika masih kecil? Agar dihilangkan kotoran-kotoran hati, dihilangkan semua hal-hal yang bisa merusak daripada keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sempurna secara jasad, terus dia tumbuh. Dan ketika mau peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian juga dibelah kembali dadanya, bukan dibersih lagi, bukan dicuci lagi dengan air Zam-Zam yang kemudian kotoran yang dibuang, bukan, tapi dicuci dengan air Zam-Zam. Justru dimasukkan ilmu dan hikmah oleh Allah melalui malaikat Jibril.
dokternya malaikat Jibril, susternya Mikail, asisten maksudnya gitu bu. Suster, kalau suster kan apa namanya kayak perempuan. Nah karena yang namanya Jibril itu Mikail loh. Ya asisten adalah malaikat Mikail bersihin tuh. Nah setelah itu baru langsung diajak jalan tuh sama Jibril naik buruk. Buruk itu pak tingginya tidak lebih dari kuda, kemudian seperti mirip juga keledai. Jadi antara itu tengah-tengah tuh. Dan hebatnya buruk ini binatang yang Allah ambil dari surga. Kemudian apa? Ketika matanya memandang, maka sejauh itu pula lah jarak yang ditempuh sama buruk itu terlihat. Kalau dari sini dia mandangnya ke ujung Pakansari, ya sampai ke Pakansari. Begitu. Kalau dari sini mandangnya misalkan ke daerah Depok, ya sampai di Depok. Nah ini mungkin bisa jadi nih buruk mandangnya langsung ke Masjidil Aqsa, ya sampai langsung dalam hitungan sampai. Sekarang gini deh, handphone. Dulu kan kita kalau nyampe surat itu lewat surat kan kirim surat tuh. Ada yang pakai burung merpati, ada yang pakai lewat pos, benar nggak? Ada pakai telegram. Kan sampainya lama, apalagi kantor pos tuh. Kadang-kadang kita kalau dapat surat dari seberang sampai di kantor pos dioper ke desa, itu dari desa sebulan baru sampai ke rumah. Kadang-kadang surat kagak sampai. Yang repot ini beritanya berita orang meninggal dunia. Meninggal hari itu 2 bulan kemudian dia baru tahu kabarnya kalau saudaranya udah meninggal. Ya lama ininya. Nah sekarang ada handphone. Ada handphone itu kita kirim surat sekarang, kirim messenger, kirim WhatsApp, sampai langsung sampai itu cepet tuh. Itu dalam hitungan detik. Itu secara akal, maka bisa dipakai akal, ya akalin bisa. Kilat nih, batu itu kan buruk artinya batu itu kilat cahaya, cepet makanya. Itu pakai buruk, ditemenin sama malaikat Jibril dan Mikail terus berjalan sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus kedua, ketiga, kelima, 6 sampai dengan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diantar lagi sama malaikat sampai dengan Sidratul Muntaha. Ini berhenti nih sebelum sampai situ. Kata malaikat Jibril, Mat, gua sampai sini doang, anterin lu ya. Emang apa? Titik mepet cuma ke sini, gua mah titik aplikasi udah selesai nih, gua nggak bisa masuk ke sana. Lah kan lu punya mau bareng-bareng, masa boleh tinggalin dia kan? Ini nggak bisa udah. Kalau aku ikut dengan kamu, maka aku akan terbakar. Aku tidak kuat. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai bertemu dengan Allah langsung dan tidak terbakar? Ingat Pak, Nabi Muhammad adalah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang menjadikan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah tidak kenapa-napa. Tapi malaikat Israel yang ayat Nabi Muhammad diantar, dia nggak berani dan bahkan dia tidak bisa bertemu dengan Allah karena dia bukan langsung bagian dari nurullah, tapi dia adalah bagian dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya jawabannya. Apa yang didapetin? Kita singkat-singkat. Malam-malam. Dadakan namanya juga kayak tahu bulat begitu. Kalau main cadangan gitu ya. Main cadangan, ya namanya main cadangan. Kalau ada semua komplit kita nggak dipakai. Giliran ada semua, giliran nggak ada ya alhamdulillah pakai juga. Tapi main cadangan hebat Pak. Dulu buktinya tahun 99 ingat nggak tuh? Yang MU triple winner. Apa saya? Yang masuk main cadangannya oleh Bunal dan Solskjaer. Yang kedua adalah Teddy Sheringham. Masukin dua-duanya kalah dari Munchen jadi 2-1 atau menang. Nah, itu main cadangan tuh hafal kan tuh gitu ya. Kita main bola ini ya. Kembali lagi. Apa yang didapat? Yang didapat adalah apa? Yang didapat adalah perintah sholat. Yang pertama adalah berapa waktu? 50 waktu. Terus Nabi turun di langit ke-7, turun lagi langit ke-6. Ketemu nih sama Nabi Musa. Nabi Musa mah orangnya Nabi Musa itu nabi yang paling ada di mana ya dia? Emang apa? Nabi Musa preman Pak. Lah kan pernah kejadian zaman Nabi Musa. Ada orang tabuk sama dia langsung mati. Nabi Musa tuh. Ketemu sama Nabi Musa ditanya nih, wahai Muhammad, kamu sudah dapat perintah dari Allah? Betul. Dapat perintah apa? Aku dapat perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Wah, kagak salah 50 waktu. Kalau bahasa kita mungkin itu kali ya kaget kan. 50 waktu. Ya betul Nabi Allah Musa. Udah.
sono balik lagi ngadep Allah. Kalau 50 waktu umat kamu nggak akan ada yang sanggup. Bener nih. Apa-apa ya udah nggak apa-apa sono berarti balik lagi nih Nabi. Balik lagi Nabi ke Allah dapat 45. Turun lagi. Ditanya lagi sama Nabi Musa dapat berapa sekarang? 45 Musa. Balik lagi. Balik lagi Nabi terus sampai balik lagi sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Sampai dengan 5 waktu Nabi disuruh balik lagi Pak. Nabi Muhammad disuruh kembali lagi bertemu dengan Allah lagi. Kata Nabi Musa 5 waktu umat kamu juga sama. 5 waktu umat kamu gak banyak yang sanggup. 5 waktu juga masih banyak yang gak ngerjain. Benar ternyata Nabi Musa ya. Cerdas Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu kan nabinya orang Bani Israel. Israel itu jelas-jelas otaknya. Nabi Musa pikiran jauh di depan. Benar. Orang Bojong Gede dan sekitarnya 5 waktu juga banyak yang harus sanggup ternyata. Kadang-kadang maghrib kena isya yang lolos. Subuh apalagi lolos bisa. Johor kadang-kadang ketangkep, saling lagi ketangkep. Kita melihat sekalinya ketangkep semua, emang lagi sedih. Emang ada di masjid terus, duit kagak gablek, latihan banyak, pemberan belum dibayar, motor bisa dia melising, kan gitu. Dia sampai ke musola dia nangis, dia mengapa gue sedih banget ya Allah, apa hidup saya begini amat ya Allah. Setelah 5 waktu. Besok dapat surat lupa lagi. 5 waktu los pisan. Emang ada yang nggak ada di sini, nggak ada di musola di mana? Suara nongkrong di makan sehari katanya. Tuh biasa kita. Bukan orang sini, orang Thailand. Thailand itu Pak sedikit ngilu ngalalin tuh, ya tuh. 5 waktu juga banyak yang lolos kita. Makanya sesuai dengan ini. Temanya sholat sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti tadi hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Kalau hidup kita Pak, kehidupan sehari-hari pengen enak Pak, maka fondasinya kudu kuat. Kalau fondasinya kudu kuat, maka jangan pernah tinggalin sholat. Kita pengen hidup enak, kadang lupa dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen rezeki banyak, minta rezeki banyak, kadang kita lupa sujud kepada Allah. Kadang-kadang kita udah sholat tapi hidup masih begini Pak. Jangan nyalain sholatnya, fondasinya berarti ada yang salah. Ibarat kita bangun fondasi sebuah bangunan, kalau dari batu kali kan cakep, betul nggak? Semennya pakai 3 roda, pasirnya pasir Cimangkok, adungannya 21. 2 pasir, 2 ember atau apalah, 2 gimana tuh ya yang semen tuh, semennya 1 gituan kan cakep tuh. Lah ini kadang-kadang pasirnya 5, semennya 1, dia rubuh jadinya. Ini jadi bangunan Pak Amil ya. Tuh, sama sholat juga, kalau rukunya nggak benar, syaratnya nggak ada, pembatalan sholat kita nggak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya mustahil. Maka perbaiki sholat kita Pak. Sholat kita perlu perbaiki dari rukunnya, dari syaratnya, dari wudunya. Kadang-kadang kan kita wudu asal-asalan wudu udah kayak cebok, udah kan. Kalau cebok ya, yang cebok itu ruku udah jadi terbakar, cebok. Begitu sholat sama kayak cebok cepat, sholat juga cepat. Lobar, begitu kan. Kadang-kadang habis sholat bukan Allahumma antas salam, kita mau Allahumma lantas. Ya Allah, emang udah di WA sih dong sholat cepetan lo tungguin. Begitu lapangan sepi ini. Ini sholat kan khusyuk kita. Iya enggak? Sekalinya khusyuk kadang-kadang kita kayak lupa sama rakaat. Khusyuk nih, artiin bismillah diartiin, Al-Fatihah diartiin. Cuman begitu dia lama lupa, rakaat berapa ngomongin itu. Sholat kita apa tuh? Makanya kuat ini agar sebagai fondasi kita kudu kuat, Pak. Maka ingat, sholat ini harus pakai ilmu. Ilmu itu di mana dapatnya? Di pengajian. Maka kita kudu ngaji. Itulah pentingnya. Ibadah apapun, apalagi sholat Pak, yang dihisab pertama kali nanti di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, yang lain benar. Sholatnya salah, yang lain salah. Nah itu harus pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat. Ibadah apapun kalau tanpa ilmu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya bakal ditolak kalau ada ilmu. Apalagi sholat yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya udah kagak bener bisa nah pokoknya udah kagak dilirik sama Allah ya boro-boro kita selamat yang mengapa kagak ada ilmu di sholat kita. Makanya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini di musola Al-Ikhlas ini yang sudah kita peringati, ingat sholat itu harus sebagai jadi fondasi. Gimana cara biar kuat? Tadi fondasinya kudu kuat, maka sholat itu harus kita kerjakan sehari semalam 5 waktu dengan penuh ilmu, syarat, rukun dan semuanya. Ini Abi udah masuk dalam nih, udahan nih. Udahan lagi. Udah aman. 5 menit lagi. 7 menit lagi ya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, fondasi kita adalah sholat. Sebagaimana fondasi rumah, kalau rumah itu fondasinya kuat, maka bangunan ini terlihat kuat. Seperti Al-Ikhlas, fondasinya kuat, maka musolahnya kuat. Begitupun juga dengan sholat. Kalau rukunnya baik, syaratnya benar, pembatalannya tahu, rukun wudunya tahu, syarat wudunya tahu, semuanya tahu, maka insya Allah sholat kita akan benar. Ingat tadi di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung adalah yang pertama adalah yang sholatnya khusyuk. Apa sih khusyuk? Khusyuk itu fokus, ilmunya tahu, syaratnya tahu, semuanya tahu, maka dia tahu. Maka ketika dalam kehidupan nyata, dia akan sukses. Kenapa sukses? Karena dia sholatnya sudah khusyuk, sholatnya sudah sempurna, hidupnya pun juga pasti sempurna. Ingat, di dalam sholat ada 3 rukun. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua adalah rukun qauli, yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun qalbi berkaitan dengan hati. Kalau sholat kita khusyuk, dalam sholat hati kita khusyuk, maka sehari-hari kita juga harus benar hati kita. Yang punya kotoran hati kita, yang punya kotoran hati kita bersihkan semuanya. Ini bulan Rajab. Ingat, bulan Rajab itu adalah bulannya pembersihan badan. Inna Rajaba atau Rajabun litathhiril badan. Wa Sya'ban, besok Sya'ban ini litathhiril qalbi. Wa Ramadan litanwiril qulub atau litanwiril qalbi. Rajab adalah pembersihan badan kita, mata, telinga, hidung dari segala dosa. Hati kita harus kita sucikan. Inna Rajaba lil istighfari anil dzunub. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar dari segala dosa. Wa Sya'ban li islahil qulub anil uyub. Bulan Sya'ban adalah bulan pembersihan hati daripada segala penyakit hati. Wa Ramadan litanwiril qulub. Ramadan adalah pancaran cahaya hati. Tuh, makanya nyambung nih. Maka dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perintah suci yang tanpa perantara lagi, sholat 5 waktu, maka agar kita fondasinya kuat dalam kehidupan sehari-hari, yuk jangan pernah kita tinggalin sholat. Agar sholat menjadi fondasi yang kuat, yuk jangan pernah tinggalin yang namanya taklim. Silaturahmi dulu mau makin banyak, sekarang mau makin habis. Saya lihat wajahnya 4L, lu lagi. 4L tuh silaturahmi lama-lama. Ya, ini tinggal ini juga pertahanan Pak. Ini besok udah masuk Ramadan, dikit lagi kita tawakupan, kayaknya 3 minggu lagi kita mungkin ngaji. Makanya kita yang udah istiqomah terus, semangat terus, ngaji terus. Walaupun ngaji banyak halangan, apalagi malam Jumat ya. Malam Jumat, apalagi hujan. Kalau hujan ya, aduh ngecap baik, agar darurat hujan. Lihat istri yang udah mempesona, pakai listrik merah, cap-cap Mirabella, ya kan? Pakai baju yang cuma bertali 2, masuk kamar ajakin tidur, bantal 1, kepala 2, pusing malah ini tuh. Kalau malam Jumat begitu tuh, ya. Maka mudah-mudahan kita istiqomah, kita ngaji, sholat kita benar, maka fondasi kita bisa kita perbaiki dan insya Allah kita bisa sukses dalam kehidupan sehari-hari kalau fondasi sholat kita sudah kuat. Amin ya rabbal alamin. Maksud hati ingin memeluk gunung, apalah daya gunung yang ada di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.